Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman masak semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman Bunda semuanya selalu diberi kesehatan dan keberkahan di rumah ya. Dan dalam kesempatan video kali ini, Emak akan merekomendasikan dua resep ide jualan jajanan kekinian ya. Ini rasanya enak, gurih, seger ya, pedas seger. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan di rumah maupun dijual di kantin-kantin sekolah. Selain itu, cara bikinnya mudah dan pastinya modalnya ini irit ya, nggak perlu modal besar. Teman-teman sudah bisa membuka usaha sendiri di rumah. Nah, jangan lupa simak terus videonya sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang udah mencoba recook resep dari Emak, jangan lupa ya di-share pengalamannya di kolom komentar, karena nanti akan ada undian berupa pulsa dan paket data. Nah, sebelum menonton, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, Emak bikin bumbu kacangnya terlebih dahulu. Di sini mau pakai 1/4 kilo kacang tanah ya teman-teman. Lalu ini Emak goreng kalau sudah hampir mau matang ya teman-teman. Jangan lupa ini diorak-arik, dibolak-balik supaya matangnya ini merata. Lalu bahan tambahannya ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Detailnya silahkan bunda-bunda bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya bunda. Ini kita goreng jadi satu, nggak perlu sampai matang banget ya, karena nanti kita akan menghaluskan seluruh bumbu-bumbunya. Untuk bumbu gorengnya yang udah matang, nanti siap kita tiriskan ya. Bareng-bareng ditiriskan, kita angkat. Ini udah mateng ya, udah harum bau kacangnya. Matikan kompor, lalu kita akan tiriskan untuk bumbu kacangnya terlebih dahulu. Nah, ini yang udah aku taruh di wadah ya bunda. Nih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan, boleh dicoper, boleh di blender, ataupun boleh digerus pakai ini ya, penyambelan gitu. Nah, ini aku blender kasar aja ya bunda, biar masih ada kerasa kacang-kacangnya gitu. Lalu ini akan aku tumis dulu. Jangan kebanyakan minyak ya, minyaknya secukupnya aja, dikira-kira aja ya. Ini buat menumis kacangnya, sebentar aja menumisnya. Kalau sudah di sini Mak pakai sekitar 400 ml air matang, tambahkan ke bumbu kacangnya ya. Untuk tingkat ini keenceran bumbunya sesuaikan lagi dengan selera bunda-bunda semuanya di rumah. Yang suka bumbu kental boleh penambahannya cukup 200 ml aja. Kalau yang suka encer-encer bisa ditambah 400 ml air atau sampai 500 ml air, sesuaikan saja ya bunda. Ini jangan lupa diaduk-aduk. Lalu di sini Mak tambahkan potongan daun jeruk, totalnya ada 10 lembar, masukin aja, cemplungin ke dalam ini ya bumbu kacangnya, diaduk-aduk. Kemudian di sini Mak tambahkan gula Jawa ya. Ini 1 buletan gula Jawa. Kemudian ini kita masak. Oh iya, di sini tambahkan 1 sendok makan penyedap rasa, kemudian 1 sendok makan garam. Lalu nanti sebelum diangkat ya, ini ditester rasa dulu apa yang kurang. Kalau kurang asin tambahkan garam lagi ya bunda. Kalau misalkan kurang manis atau gurih bisa tambahkan gula ataupun penyedap rasa. Pastikan diicip-icip dulu hasilnya supaya pas di lidah bunda-bunda semuanya. Tapi menurut Emak ya, ini resep ini bumbu kacangnya udah pas, udah mantul. Saatnya kita matikan kompor dan sisihkan.
Selanjutnya tahap kedua, resep membuat tahu ciloknya. Untuk bahan-bahan dan bumbunya silahkan bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sini mah pakai 250 gram tepung terigu curah ya. Di sini mah pakai tepung terigu curah aja yang mak beli di warung seharga Rp3.000. Tambahkan tadi irisan daun bawang, boleh diganti dengan daun seledri ya bun. Lalu tambahkan bumbunya, ada penyedap rasa, terus tadi ada bawang putih yang sudah dihaluskan, boleh ditambahkan dengan lada bubuk ya. Kebetulan di rumah lagi lada bubuknya lagi kosong, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Lalu tambahkan 400 ml air matang. Kemudian diaduk-aduk dulu ya sampai tepung terigunya ini larut dulu bersama airnya. Nah, hasilnya seperti ini sudah larut, saatnya kita akan masak ya. Untuk adonan tepungnya ini jangan lupa tambahkan dulu 1 sendok teh garam. Kalau sudah, larutan tepung terigunya ini siap kita masak di atas api kecil ya. Di sini pakai api kecil aja sambil diorak-arik, diaduk-aduk supaya larutan tepungnya ini enggak gosong di bagian dasar pancinya ya teman-teman. Kita masak sampai membentuk sebuah adonan ya seperti ini, tapi ini belum kalis karena masih ada cairan-cairannya. Kita masak ini sampai tepungnya ini bentuk adonannya ini kalis ya bunda. Kalau kalis hasil ciloknya ini pasti empuk. Nah seperti ini hasilnya ya, tuh bisa dilihat di video seperti ini. Kalau sudah kalis saatnya kita angkat, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kalau sudah, di sini akan tambahkan 250 gram tepung tapioka, boleh pakai tepung aci ya teman-teman, tapi di sini mah pakai tepung aci. Lalu panas-panas begini diaduk ya. Bisa menggunakan bantuan ini ya, sendok nasi ataupun spatula, apapun itu ya. Gunain peralatan yang ada di rumah. Kalau masih panas banget nggak mungkin ya kita ngaduk pakai tangan, bisa melepuh ini tangannya. Nanti kalau suhunya sudah agak sedikit menurun, baru kita akan ulen menggunakan tangan. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu tangannya supaya bersih. Kalau sudah, ini akan kita aduk pelan-pelan aja ya, karena masih berasa sedikit panas. Kita aduk sampai membentuk sebuah adonan yang kalis seperti ini, tidak lengket di tangan, berarti adonan ciloknya ini sudah jadi ya bunda. Nih seperti ini. Selanjutnya siapkan tahu pong atau tahu kopong ya. Di sini mah pakai sekitar 2 bungkus tahu pong. Isinya kalau nggak salah itu 12 biji. Kemudian ini per bijinya akan mak potong menjadi 4 bagian sama rata seperti ini, seperti persis di video ya. Lakukan sampai semua tahunya sudah dipotong-potong. Yang mau pakai tahu juga, tahu lain juga bisa ya, cuman ngirisnya diiris tipis-tipis aja. Kalau tahu kopong ini gampang masukin ke dalam tahunya. Nah ini udah selesai, saatnya kita akan membentuk ciloknya ya. Ambil tadi potongan tahu, lalu kita isi dengan acinya seperti ini ya teman-teman. Tuh mudah banget cara bikinnya. Lakukan sampai semua tahunya sudah diisi dengan acinya ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah banget. Yang penting bunda bisa ikutin langkah demi langkahnya, insya Allah bisa membuat dan menghasilkan cilok yang empuk berjam-jam ya, meskipun sudah dingin. Jangan lupa sembari kita membentuk ini, sembari kita panaskan air secukupnya ya.
Nah ini sudah selesai karena tadi tahunya nggak cukup, jadi sisanya emak bikin model bulat-bulat ya. Selanjutnya ini air kukusnya udah panas, kita cemplungin aja untuk cilok yang bulat-bulatnya ini. Kita masukin semuanya ya. Ini keadaan airnya ini masih hangat ya, belum mendidih. Kita cemplungin aja. Lalu kita akan masak sampai nanti ciloknya ini mengapung ya. Dan selanjutnya untuk yang cilok tahunya ini akan mak kukus aja menggunakan kukusan, tata rapi di kukusan, kemudian kita tutup. Nah kita kembali lagi ke cilok yang bulatnya ini udah mau mulai matang ya, udah ngapung-ngapung gini berarti tandanya ciloknya sudah matang. Kalau sudah mengapung kayak gini, kalau sudah matang kita akan pindahkan cilok bulatnya ini dulu ya Bunda. Kita pindahkan bareng dengan tadi cilok tahunya, kita akan kukus. Pindahkan dulu ya untuk cilok ininya. Nah ini udah aku pindah-pindahkan dulu ke panci pengukus supaya nanti kalau misalkan mau dimakan lagi, mau dihangetin lagi, bisa langsung dihangetin ya teman-teman. Pindahkan semuanya untuk cilok bulatnya ke dalam panci kukusan, lalu ini akan kukus selama kurang lebih 15 menit dan ini dia ciloknya udah mateng ya. Yang tahu ciloknya juga udah mateng. Saatnya kita matikan kompor. Selanjutnya kita akan masukin ini ya. Ini plating di gelas ini ya, gelas plastik ukuran 12 oz. Masukin semua ciloknya ke dalam gelas. Boleh wadahnya bebas ya, bisa pakai tin wall juga bisa. Lalu ini tadi siramin bumbu kacang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah gampang banget kan Bun cara bikinnya ini, pastinya rasanya juga enak, ciloknya empuk berjam-jam, bumbu kacangnya juga gurih, pedas manis gitu. Nah tahap selanjutnya kita mau icip-icip dulu ya, enggak kita ya tapi cuman aku aja yang mau icip-icip. Ini dia, bismillahirrohmanirrohim. Ciloknya ini kenyal banget, enak, bumbu kacangnya juga gurih banget. Nah Bunda wajib coba di rumah ya, ini resepnya recommended banget, anti gagal buat pemula. Dan selain dijadikan cemilan, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena modalnya irit tapi hasilnya lumayan loh kalau ditekunin ya. Oke, sekian dulu video dari Mas, semoga video Ma bermanfaat buat bunda-bunda semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya, terima kasih. Yang pertama di sini Mas siapkan 35 sendok makan tepung tapioka. Boleh pakai tepung ini ya, tepung aci juga boleh yang kiloan, tapi menurut aku untuk hasilnya lebih enakan tepung tapioka. Lalu kita akan ambil sekitar 5 sendok makan tepungnya, kita pindahkan ke dalam panci. Kita akan membuat bahan biang dari cirengnya. Lalu 250 ml air matang, tuangkan semuanya. Diaduk dulu sampai tercampur rata, tidak ada tepung tapioka yang bergerindil ya teman-teman. Tahap selanjutnya masukin untuk bumbu-bumbunya, ada 2 siung bawang putih yang sudah diparut ya, kemudian 1 sendok merica bubuk. Untuk lengkapnya silahkan Bunda lihat di kolom deskripsi. Lalu untuk bumbu-bumbunya ini dimasukin semuanya ke dalam adonan biangnya kayak gini ya.
Diaduk sampai tercampur rata untuk bumbu-bumbunya. Kalau sudah tercampur rata, untuk adonan biangnya siap kita masak terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil ya, tidak terlalu gede. Lalu untuk pemasakannya ini aku diaduk-aduk terus, takutnya nanti bagian bawahnya ini gosong ya teman-teman. Kita masak sampai adonan biangnya ini berubah ya, bisa menjadi kalis, kemudian dia teksturnya ini bening gitu ya teman-teman. Kadar airnya sudah tidak ada atau sudah menyusut. Ini dimasaknya harus benar-benar diaduk terus ya. Nah ini sudah mulai mengental seperti ini, tetap kita masak dulu. Diaduk-aduk. Kalau sudah ini adonannya sudah ini ya, sudah kental, mengental, bening kayak gini tuh, nanti kita akan matikan kompor, angkat, kemudian tuangkan ke dalam sisa tepung tapioka yang tadi kita sudah siapkan ya Bunda. Kita tuangkan saja perlahan. Kalau sudah menggunakan ini ya alat centong, spatula ataupun ini, kita aduk seperti ini. Aduknya ini nggak perlu sampai tepung tapiokanya ini kalis atau tercampur semuanya, nggak perlu ya teman-teman, cukup kayak gini aja, digulang-guling kayak gini aja ya teman-teman. Kalau nanti tepung balurannya kurang ya, tepung balurannya kurang, bisa ditambahkan lagi supaya tidak lengket. Nah ini cukup kayak gini ya teman-teman, diaduk. Ingat ya, untuk aduknya nggak perlu sampai tercampur rata atau jadi kalis, itu nggak perlu ya. Ini cuma buat ini aja, baluran dari si adonan biangnya aja. Nah ini sudah, kalau sudah cuci tangan terlebih dahulu, pastikan tangannya bersih. Langkah selanjutnya kita akan membentuk dari cirengnya ini. Ambil nih ya, sedikit aja sih segini, kemudian aku lipat-lipat dan bentuk kepeng juga bisa ya teman-teman. Untuk besar atau kecil ukurannya silakan sesuaikan dengan ini ya, selera masing-masing, tapi di sini aku mau bikin yang kecil-kecil aja. Nanti juga bakalan merekah si cirengnya. Nah seperti ini ya, ambil adonan kayak gini kemudian ditipiskan. Jangan lupa kalau bagian permukaannya lengket bisa ditaburi lagi dengan tepung tapioka atau dibalur lagi ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan cirengnya sudah dibentuk ya teman-teman. Kalau adonannya lengket bisa dibalurin lagi dengan tepungnya ya. Dan ini dia hasilnya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 40 piece ini ya cireng, kemudian akan aku diamkan dulu, bisa dimasukkan ke kulkas dulu supaya nanti pas digoreng nggak meledak-ledak. Selanjutnya siapkan di sini aku pakai 75 gram cabai yang udah keringnya, cabai kering, kemudian 2 bawang putih yang dicacah, penyedap rasa dan garam. Nanti aku akan tambahin lagi pakai gula pasir ya teman-teman. Yang pertama tuangkan dulu minyak sebanyak 250 ml minyak, lalu masukkan bawang putihnya yang udah dicacah kecil-kecil seperti ini. Kita akan tumis bawang putihnya sampai dengan harum matang. Untuk apinya di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nanti kalau bawangnya sudah matang ya, baru kita akan masukin untuk cabai keringnya.
Masukin cabai keringnya. Lalu nanti tambahkan untuk bumbu-bumbunya, yaitu garam dan penyedap rasanya ditambahkan, serta nanti aku tambahin dengan gula pasir. Ini diaduk sampai tercampur rata. Ini kita masak menggunakan api kecil ya, takutnya nanti cabai giling keringnya ini cepat gosong. Ini kita masak sebentar saja. Kalau dirasa bumbu-bumbunya udah meresap, ini kita akan matikan kompornya. Nah, terakhir tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan untuk memperkuat rasa sambal chili oilnya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya ebi kering juga bisa pakai ebi kering ya, di blender bareng, itu bisa banget. Nanti hasilnya ini bakalan gurih banget. Tapi di sini aku bikin sambal chili oil ya. Ini yang versi ekonomis aja. Selain dijadikan sebagai sambal ini cireng, nanti ini bisa digunain lagi buat sambal ini, bikin mie ayam, buat bikin jajan-jajan lainnya aja ya. Nah, ini udah mateng, udah pas ya. Aromanya ini gurih-gurih, pedas kayak gitu ya. Jangan lupa dicicip dulu juga nggak apa-apa. Selanjutnya di sini aku tuangkan ke dalam ini ya, ke dalam wadah kotak. Ini bisa awet ya teman-teman, sambalnya nggak 1 kali pakai, ini bisa awet, cocok banget mau buat jualan apa aja, bisa cireng, bisa mie ayam ya, bebas. Selanjutnya nanti kita siapkan tadi cirengnya. Ini sebelumnya aku taruh di kulkas dulu. Siap kita goreng, panaskan minyak terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah panas baru kita akan cemplungin cirengnya satu per satu. Dijamin ini cirengnya nggak bakalan meleduk-meleduk gitu ya, jangan takut. Untuk nyala apinya di sini aku pakai api sedang cenderung kecil. Jangan lupa dibalik ya untuk cirengnya. Di sini untuk biar bikin cirengnya ini gembul juga ada tekniknya ya Bunda, supaya cirengnya ini nggak gepeng. Ini yang gorengan pertama ini aku lumayan gepeng karena tadi lupa nggak pakai teknik goreng cirengnya. Jadi nggak apa-apa, dia cuma ngembang melebar aja. Ini digoreng sampai cirengnya ini matang, nggak perlu lama-lama ya, karena kalau udah nyemplung ke dalam minyak ini udah pasti cirengnya ini cepat matang. Kalau sudah mateng cirengnya ya, dirasa udah mateng, saatnya kita angkat cirengnya, tiriskan terlebih dahulu. Karena di sini aku lagi ngirit minyak, jadi aku goreng cirengnya ini pakai minyak seadanya aja ya. Tapi kalau buat jualan teman-teman bisa tambahkan minyak, gorengnya pakai minyak yang banyak ya teman-teman, supaya hasilnya maksimal. Lalu kita goreng lagi untuk sisa cireng yang belum tadi ya, yang masih masuk di antrian gorengnya. Cemplungin satu persatu lagi. Nanti ini yang kedua, ini aku mau pakai teknik goreng ya, digoyang-goyang. Nah, ini cirengnya digoyang-goyang. Nanti kalau dia ada goncangan, pasti cirengnya ini bakalan mumbul ya, gumbul ke atas, ngembang ke atas, dan pastinya ini nggak gepeng lagi cirengnya ya teman-teman. Kalau teman-teman gorengnya pakai minyak banyak, cukup digoyang-goyang menggunakan ini ya, susuk atau centong gorengnya. Ini gampang banget. Tuh, kalau sudah mumbul ya, ini kita goreng sampai matang. Dan ini dia hasil cirengnya yang udah matang, udah aku tiriskan juga. Nih, gembul banget kan Bun tuh ya, dia bisa melotot ke atas tuh gembul.
Nah, ini kita akan bongkar ya, sobek dalamnya tuh. Ini bagian luarnya ini crispy ya, masih kriuk-kriuk, tapi bagian dalamnya ini lembut, nggak alot ya teman-teman. Dan ini tadi digoreng ini nggak pakai acaran jeblok-jeblok segala ya, nggak ada meledak segala. Dan ini rasanya gurih, enak. Menurut aku pas ya, gurihnya juga pas. Saatnya di sini aku siapkan ini ya, tin wol ya, tin wol bulat kayak gini. 3 biji aja ya. Kemudian ini aku isi sekitar 6-7 piece cireng gorengnya ke dalam wadah. Nah, untuk menentukan harga jualnya nanti silahkan Bunda atau teman-teman semuanya sesuaikan dengan harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing ya. Karena biasanya harga bahan-bahan pokoknya itu dari berbagai daerah itu beda-beda ya teman-teman. Nah, ini sudah aku isi kurang lebih 7 buah cirengnya aku masukin ke dalam ini ya wadahnya. Tahap selanjutnya kita akan ambil chili oilnya tadi yang sebelumnya sudah kita masak dan kita dinginkan juga untuk chili oilnya. Nah, ini tinggal siram-siram aja di atas cirengnya seperti ini. Yang mau pedas juga bisa pakai ditambahin lagi, pakai 1 sendok lagi sambelnya ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera bunda-bunda semuanya di rumah. Dan ini selanjutnya aku tambahin menggunakan saus tomat ya, supaya ini rasanya tuh nggak terlalu pedas banget. Jadi ada sedikit saus tomat-tomat, kecut tomat-tomatnya gitu. Jadi nanti bakalan nikmat dan enak dimakan. Nah, selanjutnya kita akan cobain ya hasilnya nih, menggugah selera banget, warnanya cakep ya teman-teman. Bismillah. Cirengnya ini lembut banget ya teman-teman. Di luarnya ini benar-benar garing, tapi di dalamnya masih lembut banget di mulut. Nah teman-teman, cara bikinnya mudah banget kan? Selain dijadikan cemilan di rumah, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman di rumah loh. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Terima kasih.